Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang fisiologi sistem muskuloskeletal. Yang beranggotakan saya Mutrikiyah Diaul Haq dan Nilam Safira Zubir. Muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan kata skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot-otot tubuh adalah miologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang skeletal atau tulang kerangka tubuh adalah osteologi. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. B. Otot atau muskulus atau muska. Otot merupakan organ tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak, sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respons tubuh terhadap perubahan lingkungan. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi sehingga mampu menggerakkan tulang. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. 1. Struktur otot. Setiap sel otot tersusun atas 3 lapisan, yaitu endomisium, perimisium, dan epimisium. Endomisium merupakan kumpulan serat-serat otot yang saling berhubungan. Kumpulan dari serat otot yang berdekatan dan berhubungan ini membentuk vasikula. Vasikula berupa seikat otot yang kemudian membentuk suatu kompartemen. Kumpulan kompartemen ini menyusun struktur otot yang disebut perimisium. Beberapa perimisium ini kemudian membentuk suatu ikatan yang kemudian dilapisi oleh epimisium. Epimisium adalah lapisan serat kolagen padat yang mengelilingi otot. Epimisium ini membatasi otot dari jaringan di sekitarnya dan terhubung dengan selaput fasia. Ligamen adalah jaringan berserat yang kuat dan tebal, tetapi elastis. Jaringan ini mengandung kolagen dan bisa ditemukan pada bagian persendian, karenanya dapat menemukan jaringan ligamen di sekitar bahu, pergelangan kaki, dan bagian persendian lainnya. Ligamen mengendalikan jangkauan gerak sendi, mencegah dan menstabilkan sendi sehingga tulang bergerak dalam keselarasan. Karena memiliki kemampuan peregangan terbatas, ligamen membatasi panjang gerak sendi yang melindunginya dari cedera. Tendon adalah jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan otot dengan tulang. 2. Fungsi otot. Yang pertama yaitu sebagai pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga yaitu otot sebagai produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Yang ketiga, jenis-jenis otot. Yang pertama adalah otot lurik atau otot rangka. Adalah volunter atau secara sadar atas perintah dari otak dan melekat pada rangka. Misalnya, yang terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Yang kedua, otot polos. Otot polos merupakan otot tidak berlurik dan involuntar atau bekerja secara tak sadar. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih
dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Kontraksinya kuat dan lamban. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung juga otot serat lintang involunter, memiliki struktur yang sama dengan otot lurik. Otot ini hanya terdapat pada jantung, bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. C. Rangka atau skeletal. Sistem rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago, sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Tulang sebagai alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot. Akan tetapi tulang tetap mempunyai peranan penting karena gerak tidak akan terjadi tanpa tulang. 1. Fungsi rangka. Yang pertama sebagai penyangga, berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ. Yang kedua sebagai penyimpanan mineral, yaitu kalsium dan fosfat, dan lipid atau yellow marrow. Yang ketiga sebagai produksi sel merah atau red marrow. Yang keempat sebagai pelindung, membentuk rongga, melindungi organ yang halus dan lunak. Dan yang kelima sebagai penggerak, dapat mengubah arah dan kekuatan otot saat rangka bergerak karena adanya persendian. 2. Hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak, diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Sendi yang menyusun kerangka manusia terdapat di beberapa tempat, yaitu yang pertama, sinartrosis. Disebut juga dengan sendi mati, yaitu hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Artikulasi ini tidak mempunyai celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan serabut. Dijumpai pada hubungan tulang pada tulang-tulang tengkorak yang disebut sutura atau sutur. Yang kedua, amfiartosis, atau disebut juga dengan sendi kaku, yaitu hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Artikulasi ini dihubungkan dengan kartilago. Dijumpai pada hubungan ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dengan tulang belakang. Yang ketiga, diartosis. Disebut juga dengan sendi hidup, yaitu hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara leluasa atau tidak terbatas untuk melindungi bagian ujung-ujung tulang sendi. Di daerah persendian terdapat rongga yang berisi minyak sendi atau cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas sendi. Lokomosi adalah suatu aksi atau daya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan mekanisme dan tenaga. Lokomosi pada manusia adalah suatu dari tuas tubuh untuk menggerakkan tubuh. Umumnya, daya gerak berasal dari ekstremitas bawah, tapi pada kondisi tertentu dapat berasal dari semua ekstremitas. Lokomosi dapat diklasifikasikan menurut daya yang menggerakkannya menjadi menggunakan kaki, yaitu berjalan, berlari, jogging, loncat, memanjat, dan menggunakan papan atau roda, yaitu bersepeda, roller skating, ice skating, dan lain-lain. 3. Sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran zat-zat yang dibutuhkan tubuh dan zat-zat sisa metabolisme. Pada manusia, sistem sirkulasi meliputi sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Sistem peredaran darah mencakup darah, jantung, dan pembuluh darah. Sistem limfatik mencakup cairan limfa, pembuluh limfatik, jaringan, dan organ limfatik. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengedarkan oksigen atau O2 dari sari-sari makanan ke seluruh jaringan tubuh, membawa karbon dioksida atau CO2 menuju paru-paru, menjaga suhu tubuh, membawa sisa hasil metabolisme ke ginjal untuk disekresikan.
Yang keempat, sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bisa bernafas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Proses pernapasan terjadi saat udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkeolus, kemudian berujung di alveolus. Yang kelima, metabolisme. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Seluruh proses metabolisme diatur oleh hormon. Salah satu hormon terpenting dalam proses ini adalah tiroksin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Tiroksin menentukan cepat lambatnya laju metabolisme yang terjadi dalam sel-sel. Hormon-hormon yang dihasilkan organ pankreas juga berperan penting. Hormon pankreas mengatur kapan tubuh perlu melakukan katabolisme maupun anabolisme. Contohnya, anabolisme biasanya lebih banyak terjadi setelah makan dan gula darah mulai naik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.